Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang menentukan nilai threshold ya. Jadi setelah kita tentukan nilai threshold dari suatu region atau suatu citra, what next gitu kan? What next? Nah, di sini karena kita tadi ingin melakukan segmentasi, jadi asumsinya G1 itu adalah segmen pertama, G2 adalah segmen kedua ya. Segmen pertama dan segmen kedua. Artinya citra yang ini, potongan citra saya pakai warna ini. Nah, potongan citra ini setelah kita mendapatkan nilai threshold ya, yang ditetapkan tadi terakhir mendapatkan nilai 124 kan ya. Kemudian sudah terbagi segmen 1 atau G1 itu terdiri dari pixel apa saja. Segmen 2 terdiri dari pixel yang mana saja. Nah, berarti nanti di visualisasinya itu ada semacam batas area dari pixel. Jadi kalau kita lihat di sini pixel yang ini, nah ini ada batas. Kemudian ini yang saya arsir, ini adalah segmen 1. Yang tidak saya arsir itu adalah segmen 2. Ini yang dimaksud adalah segmentasi berbasis threshold ya, atau threshold based segmentation kalau di istilah di bahasa Inggrisnya ya. Jadi dari yang citra tadi berukuran 4x4, ternyata di sini setelah dilakukan pencarian nilai threshold adaptif, diperoleh nilai thresholdnya adalah 124, kemudian dijadikan dasar melakukan segmen, membagi-bagi citra menjadi beberapa segmen ya, beberapa segmen. Apakah kalau di sini hanya nilai 1T yang jadikan batasan segmen ya, berarti nanti citranya hanya terbagi menjadi 2 segmen ya. Kalau ada 2 nilai threshold ya berarti citranya nanti terbagi menjadi 3 segmen. 3 threshold berarti ada 4 segmen ya. 4 nilai threshold ya, bukan iterasi ya, bukan iterasi. Jadi ini adalah proses mencari atau menentukan nilai threshold secara adaptif berdasarkan kondisi nilai-nilai tingkat keabuan yang ada pada citra, ya, yang ada pada citra. Contoh berikutnya, kita ingin membagi menjadi 3 segmen ya, dengan nilai threshold 1, threshold awal untuk segmen 1 adalah 80, threshold awal yang kedua adalah 160 ya. Jadi nanti G1 ya. G1 itu mencakup pixel-pixel yang nilai derajat keabuannya lebih besar dari 160 ya, nilai pixelnya. Gray levelnya yang lebih besar dari 160. Kemudian G2 itu adalah untuk pixel-pixel yang nilai warnanya di antara 80 dengan 160. Ini ya. Kemudian G3 ya,
terdiri dari piksel-piksel yang memiliki nilai derajat keabuan lebih kecil sama dengan 80. Oke. Baik, tahap pertama, iterasi 1. Kita pakai nilai TS10-nya adalah 80. Dan TS20 sama dengan 160. Oke, kita cari nilai yang masuk ke G1. Piksel-piksel yang masuk ke G1 ini tetap sama, kita labeli. Piksel-piksel yang masuk ke dalam kelompok G1 yaitu piksel-piksel yang lebih besar dari TS2, threshold kedua, threshold awal 2, yaitu 160 ya, 160. Berarti piksel-pikselnya adalah piksel A, B, C, E, F, N, dan U. G2, piksel-piksel yang nilai derajat keabuannya 80 sampai 160. Berarti pikselnya adalah D, D, kemudian G, kemudian H, kemudian M, sudah. G3, piksel-piksel yang kurang dari sama dengan 80, yaitu piksel-piksel I, J, K, L, dan P. Oke. Kemudian kita hitung, berarti nilai U-nya ada 3 juga ya. U1, U2, U3. U1 berarti piksel A 200, dibagi 7. U2 piksel D, G, H, dan M. Dibagi 4. U3 piksel I, J, K, L, P. I, J, K. Kita hitung masing-masing ya. U1 1260 dibagi 7. Hasilnya adalah 180. U2 510 dibagi 4. Sat- 127,5 ya. Kalau kita bulatkan 128. Kemudian yang U3
300 dibagi 5, 60. Untuk menghitung nilai threshold S2 yang ke-1 setelah perubahan, itu adalah rata-rata dari U1 ditambah U2, sedangkan nilai threshold 1 itu diperoleh dari rata-rata U2 dan U3. Nah, ini di sini diperoleh setengah kali 308 berarti 154. Yang ini didapatkan 94 ya. Nah, nilai 154 di TS2 dan 94 di TS1 itu nanti menjadi nilai threshold di iterasi 2. Jadi di iterasi 2 TS1 nolnya itu adalah TS1 yaitu 94, sedangkan TS2 nolnya adalah TS21 yaitu 154. Nah, Anda lakukan lagi mana yang masuk ke G1, G2, G3, hitung U1, U2, U3, kemudian hitung TS2 iterasi 2, TS1 iterasi 2 ya. Kalau selisihnya ternyata masih di atas limit ya berarti harus dihitung lagi. Lanjut ke iterasi 3. Oke, demikian untuk tambahan mengenai menentukan nilai threshold. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.